Hidup tidak selalu mudah. Ada saat di mana segala sesuatu terasa berat. Seakan-akan setiap langkah yang diambil hanya membawa lebih banyak beban. Berusaha sudah dilakukan, doa telah dipanjatkan, tetapi masalah terus datang silih berganti. Hari demi hari berlalu, tetapi semuanya masih terasa sama. Rasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari. Namun, ada cara untuk menghadapi semua itu dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Buku ini berjudul Latah dan Jangan Bersedih. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada harapan. Bahwa dalam setiap perjalanan selalu ada hikmah yang menanti untuk ditemukan. Mungkin beberapa bagian dari buku ini bisa memberikan sudut pandang baru tentang kehidupan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya sesuatu yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Ada kalanya kita merasa orang lain jauh lebih beruntung. Namun, bukankah setiap manusia memiliki takdirnya masing-masing? Seorang pria pernah mengalami kegagalan besar dalam hidupnya. Dia kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut, dan keluarganya berada dalam kondisi sulit. Awalnya, dia merasa hidup ini tidak adil. Namun, di tengah keterpurukannya, dia mulai merenungkan satu hal. Apa yang masih dia miliki? Kesehatan, kesempatan, dan waktu untuk memperbaiki keadaan. Maka, dia berhenti mengeluh dan mulai bangkit sedikit demi sedikit. Seringkali, kita terlalu fokus pada apa yang hilang, hingga lupa mensyukuri apa yang masih ada. Padahal, menerima kenyataan adalah langkah pertama untuk menemukan ketenangan dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang benar-benar terlepas dari masalah. Namun, perbedaan antara mereka yang bisa bangkit dan mereka yang terpuruk adalah bagaimana cara mereka memandang masalah itu sendiri. Suatu hari, ada dua orang sahabat yang sama-sama kehilangan pekerjaannya. Yang pertama menganggap ini sebagai akhir segalanya, lalu tenggelam dalam kesedihan. Yang kedua, meskipun merasa sedih, mencoba melihat ini sebagai awal dari sesuatu yang baru. Dia mulai belajar keterampilan baru, membuka usaha kecil-kecilan, dan perlahan bangkit kembali. Dua orang, satu masalah yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Semua karena cara mereka memandang masalah itu. Setiap kesulitan yang datang bukan tanpa alasan. Mungkin ia hadir untuk mengajarkan sesuatu. Dan mungkin apa yang kita anggap sebagai keburukan justru adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Pernahkah kita merasa hidup ini tidak cukup? Seolah-olah kebahagiaan hanya bisa dicapai jika kita memiliki lebih banyak hal. Lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengakuan. Ada seorang lelaki tua yang hidup sangat sederhana. Rumahnya kecil, hartanya tidak banyak, tetapi setiap hari dia tersenyum dan bersyukur. Seorang pemuda bertanya kepadanya, "Pak, kenapa Bapak selalu terlihat bahagia? Padahal hidup Bapak tidak mudah." Lelaki tua itu tersenyum dan menjawab, "Karena aku selalu melihat apa yang aku miliki,
bukan apa yang aku inginkan. Dengan bersyukur, aku merasa cukup, dan itulah yang membuatku tenang. Hati yang bersyukur tidak akan pernah merasa kekurangan. Justru, semakin kita bersyukur, semakin banyak hal baik yang akan kita rasakan dalam hidup. Banyak orang hidup dalam kecemasan, takut masa depan, takut gagal, takut kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi bagaimana jika di balik semua itu ada rencana yang jauh lebih baik? Seorang wanita muda ingin sekali mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan ternama. Dia sudah berusaha, berdoa, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Dia merasa kecewa, namun beberapa bulan kemudian dia mendapatkan tawaran yang jauh lebih baik di tempat yang bahkan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Saat itu, dia tersadar jika dulu dia diterima di tempat pertama, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang lebih besar ini. Kadang, apa yang menurut kita buruk justru adalah cara Allah membuka jalan yang lebih baik. Yang perlu kita lakukan hanyalah bersabar dan berprasangka baik terhadap rencananya. Sabar bukan berarti pasrah. Sabar bukan berarti diam dan menerima keadaan tanpa usaha. Sabar adalah tentang bertahan, tentang tetap melangkah meskipun terasa sulit, tentang meyakini bahwa setelah hujan pasti ada pelangi. Ada seorang pemuda yang pernah mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Dia kehilangan orang yang dicintainya, mengalami kegagalan, dan menghadapi berbagai ujian. Namun, satu hal yang selalu dia pegang, keyakinan bahwa setiap cobaan pasti ada akhirnya. Dia tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap bertahan, hingga akhirnya keadaan mulai membaik. Hidup mungkin penuh dengan tantangan, tapi selama kita memiliki kesabaran, tidak ada yang benar-benar bisa menjatuhkan kita. Sahabat, kita semua pernah mengalami kesedihan, kekecewaan, dan ketakutan. Tapi ingat, Allah selalu bersama kita. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Berprasangka baik membuka pintu keberkahan. Masalah bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi. Sabar bukan sekedar menunggu, tetapi bertahan dan terus melangkah. Jika kamu merasa terinspirasi oleh pesan dari buku Latas Zan, jangan simpan sendiri. Bagikan ini dengan orang lain, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan pengingat ini. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan hari ini? Tulis di kolom komentar, aku ingin tahu.